Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maisrilina, NIM 1912111600 kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan membacakan proposal saya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di Kota Padang. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama angka kematian ibu. Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kegiatan selama periode kehamilan persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan persalinan dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi tempat penelitian, hasil penelitian dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil dan bagi digunakan sebagian bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan untuk menurunkan angka kematian ibu. Bagi responden, dapat memberikan informasi tentang preeklamsia, khususnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia, sehingga responden dapat menilai ciri dan lebih waspada dalam menjaga kehamilannya. Selanjutnya, bagi peneliti, menambah wawasan penelitian tentang preeklamsia, khususnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia, dan memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada konsep preeklamsia. Pengertian preeklamsia. Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu sehingga segera setelah persalinan. Gejala klinis preeklamsia. Diagnosis preeklamsia ditegakkan berdasarkan adanya 2 dari 3 gejala, yaitu penambahan berat badan yang berlebihan, edema, hipertensi, dan proteinuria. Selanjutnya ada klasifikasi preeklamsia. Hipertensi dalam kehamilan dibagi dalam hipertensi karena kehamilan. Jika hipertensi terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu, selama persalinan dan atau dalam 40 jam pasca persalinan. Yang kedua ada hipertensi kronik, jika hipertensi terjadi sebelum kehamilan 20 minggu. Dampak preeklamsia. Yang pertama, dampak preeklamsia pada ibu hamil, yaitu yang pertama ada perubahan anatomi patologik dibagi menjadi ada plasenta, ginjal, hati, otak, retina, paru-paru, jantung, dan kelenjar edema. Selanjutnya ada perubahan patofisiologis, yaitu yang pertama perubahan pada plasenta dan uterus, menurunnya aliran darah ke plasenta mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Yang kedua ada perubahan pada ginjal, perubahan pada ginjal disebabkan oleh aliran darah ke dalam ginjal menurun sehingga menyebabkan filtrasi glomerulus mengurang. Selanjutnya, akibat pada janin. Janin yang dikandung ibu hamil mengidap preeklamsia akan hidup dalam rahim dengan nutrisi dan oksigen di bawah normal. Yang selanjutnya, ada pencegahan. Pemeriksaan antenatal yang teratur dan teliti dapat menemukan tanda-tanda di preeklamsia, dan dalam hal itu harus dilakukan penanganan semestinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berhubungan dengan preeklamsia, yaitu ada faktor gravida, yang kedua ada kejadian kehamilan ganda, yang ketiga ada molahidatidosa. Selanjutnya ada diabetes. Diabetes merupakan suatu penyakit di mana tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah cukup atau sebaliknya. Tubuh kurang mampu menggunakan insulin secara maksimal walaupun jumlah insulin sudah cukup. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi terjadi karena adanya pembuluh darah yang mengganggu sehingga membuat tekanan darah meningkat. Selanjutnya ada obesitas. Wanita yang sedang hamil akan mengalami perubahan dalam kondisi baik hormonal, sistem kardiovaskuler, sistem trakus urinarius, dan lainnya berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Pada minggu ke-6, terjadi peningkatan volume cairan dan mencapai titik maksimal. Pada minggu ke-36 sebanyak 1,5 kali lipatan disertai dengan peningkatan berat badan. Lanjutannya yaitu umur ibu. Usia wanita mempengaruhi risiko kehamilan berdasarkan
statistik usia muda dianggap beresiko bagi kehamilan, yaitu di bawah usia 20 tahun dan di atas 35 tahun. Selanjutnya ada kakak konsep. Yang pertama dari variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbalnya variabel independen. Yang kedua ada variabel dependen, adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut variabel dependen, penelitian ini adalah preeklamsia. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikkan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Selanjutnya di sini juga ada kerangka konsep, yaitu variabel bebas, primigrafit, kehamilan ganda, molahidatidosa, diabetes, hipertensi, obesitas, usia, yaitu bisa kita simpulkan menjadi preeklamsia. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis mayor, berdasarkan dugaan sementara. Hipotesis asosiatif minor yang dimajukan adalah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di Kota Padang. Yang kedua ada hipotesis minor, berdasarkan dugaan sementara. Hipotesis minor yang dimajukan adalah sebagai berikut: ada hubungan antara grafida dengan kejadian preeklamsia, ada hubungan antara kehamilan ganda dengan kejadian preeklamsia, ada hubungan antara molahidatidosa dengan kejadian preeklamsia, ada hubungan antara diabetes dengan kejadian preeklamsia. Selanjutnya ada hubungan antara hipertensi, obesitas dengan kejadian preeklamsia, ada hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsia, dan ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklamsia. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini bersifat observasional analitik. Penelitian observasional analitik, peneliti di mana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek peneliti. Tempat dan waktunya. Tempat peneliti ada dilakukan di RS Hermina Padang. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel populasi. Populasi menunjukkan sekelompok subjek yang menjadi objek atau sasaran penelitian. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dapat mewakili populasi, itu subjek yang telah ditentukan. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. Variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri atau sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satu peneliti. Variabel bebas dan variabel terkait. Selanjutnya ada tabel operasional, definisi operasional. Di sini ada variabelnya preeklamsia, definisi responden yang memiliki kehamilan 25 minggu dan secara klinis didiagnosa preeklamsia dengan tanda tekanan darah berkurang. Kurangnya 140/90 mmHg dan proteinuria kurang lebih 1 berdasarkan rekam medis. Kategori preeklamsia, tidak preeklamsia, normal, skala. Selanjutnya usia ibu. Usia ibu bersalin dihitung semenjak lahir sampai ibu melahirkan. Selanjutnya diabetes mellitus. Ibu bersalin yang didiagnosa diabetes mellitus yang pernah atau sedang diderita ibu tercatat di rekam medis. Yang kedua ada obesitas. Selanjutnya ada obesitas. Ibu bersalin yang didiagnosa obesitas berdasarkan status gizi atau indikator. Selanjutnya ada hipertensi kronik. Ibu bersalin yang didiagnosis hipertensi yang menderita diabetes sebelum ibu hamil. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik tertentu. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian ini mendapatkan surat keterangan persetujuan peneliti kondisi peneliti kesehatan kesehatan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.